Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Bisa tepuk semangat? Salam semangat bisa? Salam semangat. Salam semangat semangat. Coba ulangi ya. Salam semangat. Ulang lagi, satu lagi ya Bapak. Gerakannya ayo. Salam semangat. Terima kasih ya. Konsentrasi. Baik, terima kasih ya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum nanti membahas banyak materi ya, karena kita baru ketemu di mata pelajaran PAS ya, kelas 6 ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kita sampaikan nanti bisa kalian pahami dan bisa kalian cermati. Yang paling penting bisa nanti kalian aktualisasikan atau kalian praktekkan di lapangan, di rumah, atau sebagai bekal nanti hidup kalian di masa mendatang. Karena kalian sudah dapat banyak materi, banyak bahan, tentunya kamu lebih pintar dari yang belum tahu dan mengerti tentang pelajaran yang disampaikan Bapak Guru atau tepatnya materi pada saat ini. Untuk itu kita berdoa dulu. Agamanya Islam semua sih ya? Islam semua. Kita di sekolah mana? MI Salafiyah Uriban itu kota. Di MI mana? MI Salafiyah Uriban itu kota. Nah, mari kita berdoa yang usuk bersama-sama, yang tenang agar nanti berjalan dengan lancar. Ayo, yang menyiapkan langsung ke depan. Siap, Kak? Udah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pak Ustaz baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
dapat dengan tenang dan dapat dengan cermat memahami materi yang akan kita bahas pada saat ini. Ya, saya sebelum nanti kami mulai mau tanya dulu, hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, siapa? Ya, bila mana yang sedang hitam semoga cepat sembuh. Apabila ada yang sedang sakit semoga juga cepat sembuh. Bila mana ada yang sedang bepergian semoga selamat sampai pulang. Gitu ya. Ya. Pada pertemuan minggu yang lalu, ya, kita menyampaikan terkait dengan cahaya. Ya. Cahaya sudah kita sampaikan, ya, sampai terakhir. Ya. Untuk hari ini nanti kita bedah lagi untuk materi yang baru, yaitu ancaman krisis dan energi. Ya. Pada pelajaran ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan alam dan sosial, ya, yang tentunya sudah kalian ketahui, sudah kalian pelajari sejak kelas 1, tapi untuk materinya memang berbeda. Untuk materi kali ini saya ulang lagi membahas tentang ancaman krisis dan energi. Ya. Jadi energinya perlu kita jaga, perlu kita pelihara agar suatu saat kapan waktunya tidak terjadi krisis, kelangkaan atau kekurangan dalam energi. Ya. Pada materi ancaman krisis ini, ya, kami akan menyampaikan terkait tujuan pembelajarannya yang akan nanti kalian semua dapat atau kalian semua bisa menjadi bekal. Ya. Setelah nanti kalian memahami, mengikuti pembelajaran ini, harapannya kalian dapat mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan ada gas LPG langka, misalkan ada bensin langka, itu nanti berdampak pada kehidupan kita tidak? Berdampak mesti. Kalau gas LPG langka, nanti masaknya nggak bisa, ya. Terus nanti makannya bagaimana? Kalau bensinnya habis misalkan, nanti naik motornya bagaimana? Nanti yang rumahnya, sekolahnya jauh bagaimana? Itu menjadi masalah baru dalam kehidupan kita. Ya, mau masak, anaknya mau berangkat sekolah, belum bisa berangkat karena belum sarapan. Mau beli di warung pun misalkan nggak bisa karena di warungnya juga tutup, nggak masak. Sebabnya apa tadi? Misalkan karena gas LPG habis. Ya. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa mendeskripsikan, menggambarkan, ya, menjabarkan, menjelaskan terkait ancaman apa saja apabila nanti energi ini krisis, energi ini langka, ya, terjadi krisis energi. Paham semuanya ya? Nah, setelah paham, kami lanjutkan kalian kita membuka video pembelajaran, ya. Tapi sebelum nanti kita membuka video pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebagai bentuk rasa cinta kita pada tanah air kita, tanah air Indonesia. Setuju ya? Nah,
Nanti pada saat kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka, nanti kita hikmat bersama-sama berdiri, paham? Ya, ya silakan berdiri. Sama-sama kita nikmati sambil menyanyikan. Nanti tadi kita sudah bersama-sama kita awali dengan doa, kita cek kehadiran, ya, dan sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Tadi kita sudah mencoba menyanyikan satu lagu nasional, ya, lagu apa tadi? Indonesia Pusaka. Nah, untuk sekarang setelah tadi kami sampaikan tujuan pembelajaran, ya, harapannya kalian mengerti tentang ancaman krisis energi apabila suatu saat itu langka, kalian nanti bisa mendeskripsikan, ya, akibat dari krisis tersebut, paham ya? Nah, sebelum nanti di sini akan saya beri pertanyaan pemantik atau rangsangan awal untuk pertanyaan sebelum nanti kami sampaikan materinya, ya. Tapi untuk pertanyaan yang nanti saya sampaikan sebelumnya ada video dulu, video kalian cermati, video kalian amati, pahami, ya. Nanti dari isi video itu ada pertanyaan, paham ya? Ya, kita juga
dengarkan dulu dan amati videonya. Kita amati, dengarkan ya. Nah, itu bahan bakar fosil yang nanti menjadi nanti ya. Nanti akan bisa menjawab pertanyaan. Yang biasa kita isi bibir dan luka kan? Iya, betul sekali. Itu disebut sebagai bahan fosil. Bahan fosil terbentuk dari tanaman dan binatang yang telah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum zaman dinosaurus. Teman-teman, bisakah kamu membayangkan permukaan bumi ini jutaan tahun yang lalu? Masih banyak rawa, tumbuhan lebat, dan aneka hewan yang hidup di daratan maupun perairan. Ketika semua makhluk itu mati, mereka terkubur di lapisan-lapisan lembut, batu, dan pasir di dasar rawa dan hutan. Nah, semakin dalam mereka terkubur, tekanan dan suhu pun semakin tinggi. Lama-lama jasadnya pun terurai, terus menjadi bahan bakar fosil, menjadi batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Lama banget ya Kak, proses pembuatan minyak bumi. Iya, makanya bahan bakar fosil itu termasuk sumber energi dari alam yang tak terbarukan. Jadi, lama-lama bisa habis dong. Iya, makanya kita harus hemat dalam penggunaannya. Bayang nggak, kalau di dunia ini kehabisan minyak bumi, motor dan mobil nggak bisa jalan. Bisa-bisa kita kemana-mana harus naik kuda lagi kayak zaman dulu. Bahan bakar fosil sekarang digunakan sebagai sumber energi fosil, alat transportasi maupun turbin untuk menghasilkan listrik. Tapi, tahukah teman-teman cara memperoleh bahan bakar fosil? Caranya dengan menambang batu bara dan pengeboran sumber minyak dan gas bumi di daratan dan lepas pantai. Tapi bahan bakar yang baru ditambang belum bisa langsung dimanfaatkan, melainkan melalui pemrosesan lebih jauh. Bahan bakar yang mentah harus dimurnikan dulu setelah diolah. Bahan siap ditransportasikan dan dimanfaatkan untuk produksi listrik dan lain sebagainya. Dari penjelasan kakak tadi, banyak sekali kosakata baru yang pelajari hari ini. Yang pasti kita belajar tentang arti kata fosil, yaitu sisa berulang binatang atau tumbuhan zaman purba yang sudah berbatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Terus kata teman-teman yang nanti ngomong tempat menggali hasil dari dalam bumi berupa batu bara, biji logam, dan sebagainya. Kalau pengeboran, tahu nggak artinya? Aku tahu Kak, artinya proses pengeboran tanah atau tempat pengeboran tanah. Pinter. Sudah, kita tutup dulu. Nanti saya akan
melihat bersama-sama ya, cuplikan dari sebuah video ya, cuplikan dari sebuah video terkait dengan fosil ya yang telah kalian dengarkan ya. Setelah kita melihat video, tentunya kita sudah paham ya, sudah paham apa itu anti fosil, apa itu arti dari energi fosil, dan bahan bakar apa saja yang berasal dari energi fosil ya. Nah, coba untuk apa arti dari fosil yang ngerti acung? Apa Mbak? Ya, boleh. Fosil adalah sisa tumbuhan atau tulang belulang yang sudah tertimbun. Mengerti tertimbun ya? Tertimbun dalam tanah yang usianya 10.000 tahun, ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau sekarang itu tahun 2025 berarti ribuan tahun yang lalu. Ya, zaman surga. Zaman di mana manusia masih sedikit ya. Sudah, terima kasih untuk banyak. Tepuk tangan, kita beri close ya. Tepuk tangan semua. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa arti dari energi fosil? Yang bisa langsung apa? Mbak Mas Rio. Ya, energi fosil itu dihasilkan juga dari timbunan sisa tumbuhan makhluk hidup yang tertimbun ya, terkubur jutaan tahun yang lalu ya. Terus yang terakhir, bahan bakar apa saja yang berasal dari energi fosil? Ayo masuk yang besar, Mbak Aisyah. Ayo Mbak, energi fosil apa saja? Bahan bakarnya apa saja? Solar, ya, bisa untuk pembangkit listrik, gas LPG, ya, bensin dan sebagainya ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Walaupun kita belum menjelaskan ya, kalian saya pandang dan amati sudah bisa. Itu tandanya kalian anak-anak yang pintar dan cerdas ya. Ya, harapannya nanti ketika pelajaran apapun kalian bisa memahami pelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan ya. Ini kita sudah kepada bagian inti ya. Kalau tadi kita sudah membukanya dengan doa, ada juga tujuan pembelajaran sudah kami sampaikan, terlebih juga sudah ada pertanyaan pemantik ya, untuk sebelum kita melanjut ke masalah atau bagian inti. Nah, pada sesi atau session inti ini kita akan membedah satu persatu terkait dengan minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Sebagai bahan bakar kendaraan seperti solar, bensin, bensol, minyak tanah, ya,
yang telah memenuhi atau melewati proses yang panjang. Kalian tahu bensin? Bensin. Pernah lihat bentuknya? Pernah lihat warnanya? Bentuknya cair atau padat? Cair. Ya betul. Terus untuk minyak tanah sudah pernah lihat? Sudah. Biasanya minyak tanah untuk apa? Untuk misalkan menyalakan kayu bakar bisa. Apalagi bisa untuk memasak? Bisa. Misalkan ya, biasanya pakai gas LPG karena kehabisan gas, ya. Di situ kalian punya kayu bakar, kayu bakarnya dinyalakan kok susah. Bisa disiram minyak tanah sedikit membantu menyalakan kayu bakar. Ya. Kalau kayu bakarnya sudah tadi dibakar, apinya menyala dan bisa untuk masak. Kalau untuk masak, tentunya nanti akan matang dan bisa dinikmati. Ya. Terus minyak bumi sudah diolah, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat plastik dan karet. Pernah lihat plastik? Pernah. Ya. Plastik misalkan plastik itu bisa untuk berbagai macam tempat, ya. Contoh yang paling ringan, kalian jajan, biasanya tidak lepas dari plastik, ya. Jajan cilok, jajan sempolan, ya. Atau membeli gelas atau piring yang berbahan plastik, ada kan ya? Nah, itu juga lebih awet dan jauh dari resiko pecah karena terbuat dari plastik. Paham sampai sini? Nah, ya. Jadi plastik banyak gunanya, ya. Tergantung nanti mau dibuat apa dan digunakan untuk apa. Terus untuk karet. Karet, kalian tahu karet? Tahu. Misalkan kalau kalian naik sepeda, ada bahan yang terbuat dari karet atau tidak? Ada apa namanya? Ya, betul. Misalkan ada yang membeli contoh yang terbuat dari karet, ayo masuk. Permen karet itu beda, itu memang namanya permen karet, ya. Tapi bukan karet yang kita maksud. Coba ada lagi. Dan sudah. Gelang karet ada, ya. Gelang karet ada. Apalagi ada yang besar. Ayo, yang terbuat dari karet. Ayo. Apa? Oh, kucian rambut. Bahasa Inggrisnya kucian rambut apa? Pita rambut, ya. Pita rambut boleh. Ada lagi? Kacamata. Ada karet. Kacamata kecil berarti. Jok motor, ya, bagus. Jok motor, ya. Kamu barangkali lihat ya? Ayo, semangat. Jok motor tapi karet. Apa? Kaos kaki. Topi ada dan lain sebagainya itu, ya. Terus minyak bumi, ya, senyawa minyak bumi ini bisa memproduksi alat konstruksi, ya. Alat konstruksi seperti atap yang ada di atas ini di rumah kamu itu bisa terbuat dari bahan bakarnya dari minyak bumi, ya. Itu, ya. Termasuk yang ada di ruangan ini. Ada juga sebagai bahan pembuat cat. Ngerti cat, ya? Nah,
ada cat kayu, ada cat tembok, ya, ada macam-macam cat, ya, ada cat untuk mempercantik motor, ya, dan lain sebagainya itu ya. Kemudian ada pipa. Pipa itu yang kita tahu misalkan pipa paralon, itu manfaatnya banyak sekali ya, sebagai saluran air. Sebagai saluran air, misalkan airnya untuk kita ambil sebagai wudhu. Ya, airnya kita salurkan pada pipa air untuk memasak, di musola untuk wudhu, di dapur untuk masak, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk kebutuhan hidup. Ada juga aspal. Ya, tahu aspal? Aspal yang mempermudah kita jalan ke madrasah, ke sekolah, mempermudah kita beraktivitas. Karena kita naik sepeda, kita naik motor, ya, dari jalan yang tadinya berlubang, jalan yang tadinya tidak bagus menjadi bagus gitu ya, karena tadi aspalnya sudah digunakan untuk mengaspal atau memperbaiki jalan. Paham ya? Ya, bagus. Untuk minyak bumi manfaat yang terakhir, ya, komponen minyak bumi menghasilkan berapa jenis serat, ya, seperti rayon, ya, polister, nilon, bahan tekstil sintesis, ya, juga bisa masuk kepada tekstil, ya, kepada bahan baju, benang dan lainnya yang kita pakai untuk pelengkap kehidupan kita, ya. Itu juga ada fungsi minyak bumi di situ, ya. Kemudian dari minyak bumi kita ke gas alam, ya. Kita ke gas alam. Gas alam, kata-kata gas kalian sudah pasti tahu. Alam juga tahu. Tapi yang kita maksud di sini adalah gabungan dua kata itu. Gas alam. Gas yang berasal tentunya dari alam. Berarti terbentuk alami oleh alam tadinya, ya. Yang kemudian diolah, diproduksi oleh manusia untuk menghasilkan sebuah hasil karya untuk manfaatnya diambil oleh manusia juga. Untuk yang pertama, sebagai bahan baku pembangkit listrik, ya. Jadi listrik yang kita pakai juga ada andil dari gas alam sebagai bahan bakunya, ya. Kalau tidak ada gas alam, kita akan kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan listrik kita, ya. Paham ya? Ya. Kemudian gas LPG. Gas LPG ini tentunya kita sudah tahu, ya. Dari macam-macam gas yang ada, misalkan gas di rumah kita, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau melon, ya. Yang terpenting gas itu bisa kita gunakan untuk membantu proses masak atau proses yang lain dalam kehidupan kita. Kita ambil saja contoh untuk memasak, ya. Karena gas itu sudah menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau kita mau masak, gasnya habis, kita harus beli. Nah, kemudian bagaimana kalau langka? Nah, ini kelangkaan yang harus kita cegah. Tadi pada awal kami sampaikan, ya, agar kita bisa hemat energi dan mengantisipasi adanya krisis yang nanti akan terjadi, ya. Kalau gas LPG ini sampai habis, kita masih bisa menggunakan kayu bakar. Tapi permasalahannya tidak semua orang di lingkungannya atau di rumahnya mempunyai kayu bakar.
harus juga ada prosesnya dulu, mengambil kayu, terus memotong-motong, harus dikeringkan dulu, itu menjadi lama. Makanya gas LPG ini harus kita jaga dan penggunaannya pun harus sesuai dengan kebutuhan kita, agar tetap ada. Nah, gas LPG ini tadi masuk di dalam manfaat gas alam, bisa diolah menjadi gas LPG, digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Paham ya? Ada juga gas, kalau kalian dulu kecil atau sekarang masih nonton wayang atau di jalan bertemu dengan orang yang menjual balon, ada ya menjual balon ya. Nah itu juga terbuat dari gas. Apanya terbuat dari gas? Yang uapnya, yang untuk agar balon itu menjadi besar, menjadi bulat, ada bahannya juga gas di situ. Ya. Ya, kita lanjutkan. Gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan pengganti bensin dan solar. Misalkan orang kendaraan bemo, ngerti bemo? Ngerti, Kalau saya tanya bemo, kamu ingatnya apa? Film apa? Soko Jato, apalagi Mat Solar tadi, Nah itu ada alat transportasi berupa bemo yang digunakan dalam film itu. Nah, bemo sendiri bahan bakarnya bisa kita isi dengan gas alam, Jadi berbeda dengan kendaraan yang lain. Paham ya sampai sini ya? Masih semangat ya? Konsentrasi. Konsentrasi. Nah, kita semangat, nanti sampai selesai. Nah, gas alam ini bisa juga sebagai bahan baku dalam industri pengolahan plastik, Jadi plastik yang kita pakai sehari-hari ini juga ada tadi bahan dari gas alam yang membantu proses pembuatan plastik ini, ya. Terus berikutnya, gas alam ini digunakan untuk industri besi baja, yang mesin pemadam api. Jadi kalau kita misalkan ada mendadak kebakaran yang sifatnya kecil tapi bukan kebakaran besar, atau bahkan di suatu angkutan umum atau angkutan apa saja, ketika kalian berada di sebuah alat transportasi atau bis, kebetulan bisnya bermasalah, ada yang tergesek mesinnya sehingga timbul percikan api, kalian langsung tengok ke kaca. Tengok ke kaca, di situ ada alat seperti pemadam kebakaran, kalian ambil dan gunakan untuk memadamkan api. Itu ya salah satu fungsi atau manfaat gas alam. Salah satunya digunakan untuk industri besi baja yang mesin pemadam api. Itu ya. Sampai sini paham? Coba saya tanya. Salah satu kelompok sini coba ya. Salah satu manfaat gas alam yang pertama apa? Sebutkan bersama-sama. Yang keras. Pengganti bensin dan solar. Terus, ya tepat kelompok sini. Salah satu manfaat gas alam. Ayo. Ya sebagai gas LPG atau digunakan untuk gas LPG memasak. Serta fungsi yang lain dari gas alam sebagai bahan bakar kendaraan bemo boleh. Coba yang sini manfaat gas alam. Ayo apa? Bahan
kami lanjutkan untuk materi selanjutnya yang masih ada terkait dengan energi ya. Untuk materi berikutnya adalah batu bara. Batu bara ini juga mempunyai manfaat penting yang bermanfaat untuk kita. Ya, bisa tadi ada yang pertama manfaat dari apa? Minyak bumi. Yang kedua manfaat gas alam. Kita kemudian ke batu bara. Batu bara ini juga sebagai sumber listrik, ya, atau PLTU. Di Kabupaten Batang atau kota sebelah kita itu juga ada PLTU. Ya. PLTU yang bahan bakarnya tadi dari batu bara termasuk menjadi bahannya, ya. Kemudian memenuhi kebutuhan rumah tangga berbentuk briket, ya. Briket ini juga sebagai pengganti minyak tanah, ya. Jadi bila mana suatu saat minyak tanah itu langka yang kita masih menggunakan, kita bisa menggunakan alternatif lain berupa batu bara, ya. Terus menghasilkan gas alam ketika masih tersimpan di dalam tanah, ya. Batu bara ini ketika masih tersimpan di dalam tanah juga bisa menghasilkan gas alam tadi yang bermanfaat, bisa untuk gas LPG, bisa untuk bahan bakar minyak dan sebagainya. Terus gas dari batu bara dapat memisahkan produk baja sehingga dapat menghasilkan produk aluminium. Jadi aluminium yang ada atau yang kita pakai, ya, bahan-bahan apa saja, bahan-bahan masak, bahan alat rumah tangga, termasuk mainan kamu, ya, yang terbuat dari aluminium itu asal usulnya juga ada bahan yang mendukung, yaitu batu bara, ya. Membantu memproduksi atau membuat baja hingga semen, ya. Semen juga yang kami rasakan manfaatnya semen, ya. Sudah jadi bangunan seperti ini juga dari bahan-bahan material pasir, air, semen, bahan yang lain. Nah, semen ini termasuk tadi bahan pendukungnya batu bara. Kemudian membantu produksi pupuk pertanian, ya, jadi pupuk pertanian yang dipakai para petani, ya. Petani itu macam-macam, ya. Ada petani yang mengolah padi di sawah, ada petani kelapa sawit, ada petani yang menanam singkong, ada petani yang menanam padi. Padi sudah, kalau padi itu banyak kan. Petani yang lagi jagung, buah-buahan itu juga masuk petani, ya. Nah, dari petani ini produksi pupuknya, ya, itu juga ada bahan pendukung dari batu bara, gitu ya. Sampai sini paham? Ya, bagus. Kemudian sebelum nanti kita masuk ke sesi akhir, ya, ada kalimat pengantar yang kemudian nanti saya bagi menjadi beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok yang sudah terbagi, ya, terbagi menjadi 1, 2, 3, 4. Nanti dari LKPD yang saya bagi
bisa dikerjakan dan bisa saling berkomunikasi ya untuk nanti hasilnya lebih baik. Ya, mulai saya bagi untuk satu kelompok itu satu ya. Isi diberi nama kelompok. Ini mau pakai kelompok apa bunga? Bunga apa? Ya. Ini mau pakai Garuda misalkan kelompok Garuda. Ini kelompok singa. Ini kelompok bunga matahari ya. Ya. Ditulis dan didiskusikan. Ya, silakan. Diambil pensilnya, ditulis. Ya, mulai. Ya, kelompok. Ya, dikerjakan. Tugas kelompoknya didiskusikan. Minyak bumi hasil olahannya apa? Terus pemanfaatannya apa? Ya, saling berkomunikasi, hasilnya biar bagus. Kalau ini tadi perubahan energi tomato itu dari apa? Hasil apa? Ya, pasangnya ini beda ya. Jelas ya? Ya, dari apa menjadi apa? Dari apa menjadi apa? Ya. Yang atas itu dari apa menjadi A. Karena mau
Ya, lebih cepat, lebih baik. Ya, yang ditunggu tidak berlama-lama. Saya cukup ya, saya ambil ya. Tuh, ya satu lagi. Itu dinamo saya geserkan menjadi apa? Ya. Ya. Lima menit lagi ya. Sudah ya. Nanti dikumpulkan dulu. Saya ambil. Kita coba bahas benar apa salah ya. Kita coba bahas ya. Untuk yang pertama magicom atau magicom ya. Itu dari apa menjadi apa? Energi kimia listrik bisa menjadi panas ya. Dan bisa menghasilkan aktivasi ya. Untuk kipas angin listrik menjadi gerak misalkan ya. Untuk sepeda kaki gesekan ada dinamo menjadi cahaya bisa ya. Itu kebelangan ya. Kita lanjutkan kembali ya. Setelah tadi tugas kelompok sudah dikerjakan dengan baik ya. Ini hasilnya sebagian besar bisa mengerjakan ya. Tapi memang ada sebagian yang belum dan salah, itu lumrah dan wajar ya. Sekarang untuk tugas pribadi masing-masing, siapkan kertas atau buku, kemudian kalian jawab ya. Di sini ada mainan ya. Ada mainan itu energi apa menjadi apa. Yang kedua ada setrika dari energi apa menjadi apa. Yang ketiga ada pohon buahnya jatuh, itu dari energi apa menjadi apa. Silakan dikerjakan, bukunya diambil
Ya, nanti kami lihat kembali, Mas. Ini ditulis. Sendiri ya. Sendiri dikerjakan. Yang kedua, untuk yang pertama berarti mainan, ya. Mainan. Yang kedua gambar setrika. Yang ketiga bahan. Yang ketiga gambar pohon buahnya jatuh, ya. Ayo ditulis. Yang pertama tadi gambar mainan, yang kedua gambar yang ketiga gambar pohon yang buahnya jatuh. Itu tadi coba dikaitkan. Itu sama. Ya Mas, yang pertama apa? Jadi apa? Jadi apa? Ya, ya jawabannya. Sudah belum? Belum.
Ya, puas, belum? Sudah. Sudah. Kalau saya ambil dulu, ya. Saya satu. Ya, untuk tugas pribadi tugas masing-masing sudah siap, ya. Kemudian kita akan lanjutkan kembali ke kesimpulan, ya. Untuk itu sebelum pembelajaran ini nanti kami akhiri, tepatnya pada kegiatan akhir, ya. Kami simpulkan dulu. Jadi dari berbagai macam energi tadi yang kita bahas, ada gas alam, ada minyak bumi, ada juga batu bara, ya. Minyak bumi itu manfaatnya tadi banyak, bisa untuk bahan bakar kendaraan, ya. Ada bisa untuk apalagi tadi minyak bumi manfaatnya untuk gas LPG, ya. Kalau tadi gas alam, ya, bisa dipakai untuk bahan pendukung pada pembangkit listrik PLTU, ya, atau sebagainya. Untuk batu bara tadi bisa kita gunakan, ya, sebagai bahan aluminium, bahan pendukung aluminium, ya. Bisa juga tadi untuk terlibat dalam produksi plastik dan sebagainya, ya. Itu saja dapat kami sampaikan sebelum kegiatan penutup kita mulai. Kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan pada kesempatan ini, ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Walhamdulillah. Tetap semangat, ya. Ya, sampai jumpa di lain waktu dan materi yang berbeda. Ya, semoga bermanfaat dan bisa untuk bekal kalian di dalam nanti mengerjakan tugas di lain hari. Jadi kami cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.